Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam di podcast episode pertama kita, Ace English. Ini episode pertama yang nampaknya kita akan langsung mengundang narasumber ya. Ini nggak ada lagi monolog seperti biasa. Di podcast-podcast saya sebelumnya biasanya monolog terus. Tapi sekarang kita akan coba untuk mengundang narasumber. Kita akan mencoba untuk mengundang, oh ini orang penting kayak ini. Nanti kita coba ulik kehidupannya. Tentunya ini adalah salah satu member kami di Ace English. Ini salah satu member yang cukup sepuh karena banyak jam terbangnya. Tapi kita akan ulik, kita akan explore. Sebelum itu, tentu saja kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, siang, malam, sore. Selamat Idul Adha, Idul Fitri. Boleh diperkenalkan diri dahulu mungkin siapa dan asal dari kota mana? Nama saya Muhammad Miftahun aja, panggilannya Miftah. Saya dari Jogja. Mas Miftah, panggilannya Mas Miftah ya aja atau Miftah aja? Miftah. Oke, Miftah. Miftah ini kan member ke berapa ya di Ace English ini? Kedua. Oh, benar, berarti cukup sepuh ya. Cukup sepuh di Ace English. Terus sekedar informasi teman-teman bahwa Miftah ini sudah banyak mengambil kelas. Ada berapa hitung-hitung? Ada Clover 1, Clover 1, Spade 1, Spade 1 dulu, Spade 1, Spade 1, Clover 1, Clover 1, 2, 3, sekarang lagi 4 ya? Iya, sekarang lagi Joker jalan berapa kali ngambil? Joker tuh 2 atau 3? 3 3 sama ini 7-8 kelas ya berarti. Wow. Sekitar 7-8 kelas yang sudah diambil oleh Miftah ini, dan kita akan mempelajari itu teman-teman. Kalau teman-teman penasaran tentang bagaimana Miftah menitih karir mencari jejak-jejak atau perjalanan dia di Ace English, kenapa dia ngambil Ace English, atau mungkin bagaimana pengalaman dia di sini. Tonton terus. Kok tonton sih? Dengarkan terus podcast ini karena nggak ada videonya, jadi mohon maaf. Sampai akhir. Dan jangan di skip gitu. Insya Allah nggak ada iklan. Kayaknya sih nggak ada. Spotify nggak ada iklan kan? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kayaknya sih nggak ada. Semoga ya. Kalau ada ya udahlah, diikhlaskan. Oke, kita mulai dari mana dulu, Mas Miftah? Oh, Mas Miftah kan sudah, saya dengar pernah belajar juga Mas sebelum dari sini. Dari saya nggak tahu ya belajar di mana. Banyak sih. Banyak. Dulu tuh Jangan bilang SMA atau enggak dong. Kursus ya, kursus. Setelah SMA tuh pernah belajar dulu di tahun 2019 tuh di salah satu ya tempat yang khusus belajar bahasa Inggris lah. Oh, khusus teman-teman. Khusus. Berarti sepuh juga ini belajar bahasa Inggris. Yang katanya kalau beli apa-apa harus pakai bahasa Inggris itu. Oh. Wah, sampai di sensor begitu ya. Tapi kita ulik lebih dalam. Kalau boleh tahu itu 2019 berarti ya? 2019 belajar di berapa lama? 6 bulan dulu sana. 6 bulan? Iya, 6 bulan. Belajar 2018 19 sampai 20 selama 6 bulan bahasa Inggris full. Bahasa Inggris. Enggak diselingi belajar, bisa belajar teknik nuklir apa enggak? Enggak. Bahasa Inggris full. Jauh banget ya. Real ya. Bahasa Inggris full. Berarti 6 bulan itu bahasa Inggris seharusnya kan udah pro ya. Pro gitu. Ya. Ini saya dulu kenapa? Gak tahu ya, dulu tuh pengen banget dari ya pengen bisa gitu loh. Jadi kayak pengen denger orang bule ngomong tuh langsung sat gitu langsung kayak udah expert banget loh bahasa. Tapi ya nggak tahu karena ya saya yang dulu gimana atau emang di sananya kurang ya. Oke. Dulu kesana berarti sendiri atau? Sendiri dulu. Oke. 6 bulan berarti ngambil programnya apakah berulang-ulang kah atau sebenarnya kayak ganti program? Itu udah ada paketannya. Oh, paketan. Jadi kayak langsung dipaketin selama 6 bulan itu. Selama 6 bulan itu. Oh, jadi dipastikan kayak materinya baru terus. Oke. Apa ini kebanyakan yang dipelajari di sana kurang lebih?
Banyak yang masih sih. inget deh top yang Banyak sih, kayak ada pronunciation-nya juga, grammar-nya juga, speaking-nya juga, apalagi ya? Ya kayak TOEFL sana sampai IELTS gitu. Ya, kayaknya IELTS pas itu saya gak ikut deh. Tapi ada programnya emang ambil tapi gak ikut. Bolos lah. Oh, materinya ada tapi ini nggak hadir. ada. Iya. Udah diambil. Udah diambil. Cuman gak ikut. Nggak ikut. Oke. Terus gimana itu selama 6 bulan itu prosesnya? Apakah seru-seru atau ya ngikut progres aja atau gimana? Kalau dibilang seru karena di sana kan selain belajar kan di sana juga banyak teman kan, teman-teman baru dari luar kota. Ya kayak pesantren kan di sana, kayak kamar bareng gitu. Ya, ada serunya, ada sedihnya. Kalau belajarnya ya asik gitu kan, sekelas gitu. Tapi ya gitu. Ya gitu. Kenapa ya gitu? Ya mungkin sayanya. Tapi nggak tahu, teman saya lulusnya juga kayak gitu. 11-12 lah. Tapi mungkin kalau Miftah ini bilang sayanya gitu ya. Emang apa sih kesulitan, tantangan di sana itu apa? Kesulitannya apa ya? Kalau dibilang kesulitannya, ada kesulitan kah gitu? Jadi sampai ada momen ketika misal ternyata kita belum maksimal gitu kan? Kita mungkin bisa bilang maksimal. Terus karena rame-rame ya dulu tuh kayak tanya yang belum paham tuh mungkin kayak, ya saya kan orangnya nggak ini ya, nggak aktif gitu, jadi ngikut aja. Jadi kalau belum paham ya dulu nggak berani tanya gitu. Oke, menarik. Ini sensitif sedikit kalau boleh tahu sih. Habisin berapa 6 bulan di sana? Wah, di atas 5 lah. Di atas 5. Itu biaya kursus. Itu kursusnya belum biaya hidup makan dan lain-lain. Oh, 5 itu di atas 5 itu kursusnya doang. Kursusnya aja di atas. Belum makannya, hidupannya gitu ya. Di atas 5 di bawah 10. 5 itu termasuk ini kan? Termasuk tempat tinggal? Iya, termasuk tempat tinggal. 5 termasuk tempat tinggal selama 6 bulan. Berarti satu bulan satu lah ya. Satu bulan satu. Oke. Ada nggak sih hal yang selama waktu itu misalnya merasa disesali ketika sekarang sudah belajar mungkin lebih banyak lagi, atau mungkin belajar di tempat lain atau gimana? Ada nggak sih yang seharusnya dulu tuh di sana saya begini, harusnya di sana tuh saya begitu? Iya, pasti ada. Apa kayak belum maksimal tadi tuh, kok dulu ada waktunya, maksudnya pas emang khusus di sana tempat bahasa Inggris kok malah nggak dimaksimalkan, terus banyak mainnya malahan udah sana nggak. Ya akhirnya itu kayak menyesal, terus sekarang dimaksimalkan. Harus. Tapi deh satu pertanyaan lagi tentang yang ngomongin soal tempat sebelumnya ini. Apa satu hal yang menurut Miftah ini sangat bukan ikonik sih, yang paling baik, yang paling bagus untuk di tempat yang sebelumnya ini gitu, kayak di sini tuh bagusnya apanya itu. Jadi kenapa akhirnya Mas Miftah memilih untuk di sana, kan pasti pasti dapat info itu kan. Yang paling dicari di sana tuh apa sih sehingga akhirnya Mas Miftah memilih di tempat itu? Kalau paling dicari nggak tahu ya, soalnya pas dulu itu kesana itu emang benar-benar buta bahasa Inggris. Jadi ya carinya yang terkenal situ, yang paling terkenal di situ, terus paling banyak ininya muridnya, terus programnya paling banyak lah gitu, bulan gitu. Ya udah akhirnya pilihlah di sana gitu. Oke, menarik. Yang tahu komen aja, nggak tuh di Spotify bisa komen ya? Kayak Spotify nggak ada komentar. Oke, thank you Mas Miftah untuk jawabannya. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana Mas Miftah akhirnya
memilih memilih untuk melanjutkan studinya gitu ya, memilih untuk melanjutkan pembelajarannya. Boleh nggak diceritain kenapa kok akhirnya pengen lagi untuk belajar bahasa Inggris setelah mungkin merasa dirinya waktu itu kurang maksimal. Habis itu berapa bulan Mas, atau berapa lama akhirnya Mas Miftah nggak belajar bahasa Inggris? 2 tahun kayaknya. 2 tahun, termasuk corona itu ya? Iya, 2 tahun. Okay. Berarti belum pernah nyobain belajar bahasa Inggris online gitu ya? Enggak. Kayak program-program yang online itu enggak ya? Belum. Oke. Nah, selama 2 tahun ini gimana Mas Miftah? Gimana caranya Mas Miftah akhirnya menemukan lagi motivasi, dan karena apa gitu, kayak kok akhirnya pengen belajar lagi gitu? Ada hidayah apa yang tiba-tiba membuat Mas Miftah pengen belajar bahasa Inggris lagi tuh? Ya karena lingkungan ya, kayak lingkungan tuh kayak temen-temen sekitar tuh kok kayaknya kayak enak banget gitu loh, kayak ngomong bahasa Inggris atau bikin status bahasa Inggris tuh kayak pengen gitu, kayak pengen terus ngelihat bacaan bahasa Inggris, kayak pengen tahu artinya tapi nggak tahu gitu. Terus kenapa bahasa Inggris bisa jadi verb 1, verb 2, verb itu, verb ing, kenapa tiba-tiba kayak gini tuh pengen ngerti, terus pengen bisa gitu intinya tuh. Adakah ini tujuan tertentu, misal maksudnya mau ngambil tes atau sesuatu atau apa gitu? Iya. Ada motivasi itu juga, ada tujuan itu juga? Ada tujuan. Oke. Ngambil tes apa? Tes TOEIC. Oke. Teman-teman didoakan ini member kedua kita supaya segera bisa mengambil tes TOEIC dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berapa nilai TOEIC? 1000 ya? Enggak ada. 900 kayaknya. 3000 ya. Oke. Nah, sekarang terus kenapa akhirnya memutuskan untuk milih tempat ini? Jadi teman-teman, ini sekedar info, KS English itu baru berdiri Januari. Iya. Dan Mas Miftah ngambil pas bulan Februari. Berarti kan udah sebulan. Member kedua. Jadi kan belum ada apa-apa ya. Padahal tadi kalau kita dengar teman-teman, kalau kembali lagi itu mendengarkan di menit sebelumnya, Mas Miftah bilang memilih program di tempat itu yang sebelumnya karena terkenal. Tapi ini nggak terkenal teman-teman. Nah, kenapa Mas Miftah beli itu? Yang pertama itu yang namanya ini pertama ya. Iya. ACE English itu bisa dibilang tuh terjangkau harganya. Terjangkau. Oke. Untuk seminggu itu kayak terjangkau banget. Jadi bisa, tadinya tuh pengen nyoba dulu lah gitu. Nyoba gitu, kayak ini gimana sih gitu. Nyoba kan nggak salah kan. Nyoba gitu. Ya kok enak gitu, apalagi saya kan privat ya dulu. Kok enak, terus cepet gitu pahamnya gitu, ngajarnya. Mas Agusnya juga enak ajarnya. Ya udah lanjut gitu. Lanjut terus gitu, sampai sekarang. Oke. Cocok aja. Oke. Ini kita sebelum itu ngomongin cocok-cocokan. Kalau misalnya yang sebelumnya, menurut Mas Miftah gimana? Apakah dulu memang ada istilah Mas Miftah juga kenapa nggak mengeluarkan usaha yang maksimal, semisal di kursusan sebelumnya nggak cocok aja, misal cara ngajarnya atau gimana nya? Itu ada sempat kepikiran kayak yang sebelum itu berarti? Ya cocok-cocokan itu. Dulu tuh ya balik lagi sih kayaknya masalah cocok. Kalau dibilang cocok sih dulu ya bisa dibilang antara cocok nggak cocok ya. Ada materi yang emang paham dan ada materi yang kayaknya ini susah gitu. Kayak nggak masuk gitu. Tapi Mas Miftah berarti mengakui kalau sebenarnya cara mengajar atau metode belajar itu berpengaruh juga. Iya, pasti. Oke. Jadi ini buat teman-teman, kalau ada pengalaman kadang tempat belajar itu bukan kita harus berorientasi atau melihat tempat belajarnya saja, tapi kayak kita melihat diri sendiri ya. Kita cocoknya belajar kayak gimana sih gitu kan. Kalau memang tempat itu menyediakan tempat yang cara yang seperti itu mungkin bagus kan gitu buat kita gitu. Kayak nggak menyesuaikan karena dia terkenal ya, walaupun sebenarnya terkenal karena berarti udah di approve sama banyak orang gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita kebetulan beda dengan kebanyakan orang itu, cara pengen diajarnya bagaimana ya mungkin memang nggak cocok aja.
dari kita. Oke. Oh, berarti itu penting. Kayak poin pertama itu juga teman-teman, mau murah mau mahal sebenarnya kita juga harus memperhatikan itu ya. Kayak cara penerimaannya, karena kan sayang juga ya ngeluarin uang banyak-banyak tapi ternyata nggak cocok gitu. Ya, syukur-syukur kalau ngeluarin banyak tapi ternyata cocok aja. Oke. Tadi berarti tadi Mas Miftah bilang kalau misalnya coba dulu, ya kayak coba dulu di sini karena kan mumpung murah gitu ya. Kenapa enggak ketika memang ada harga segini gitu untuk sekedar nyoba aja kan? Ya, kalau dibandingin sama yang lain ya, kan aku kan juga cari-cari gitu kan. Ya itu gimana ya? Ada yang kayak 2 bulan setengah cuman segini, tapi ternyata 2 bulan setengah itu nggak belajar terus. Jadi kayak seminggu 2 kali. Jadi kayaknya nanti itu kelamaan banget gitu loh kalau buat belajar terus. Tapi kalau di S ini kan seminggu bisa request itu, bisa mau berapa, mau full itu. Aku anjurin full sih biar nggak lupa terus berkembang cepat. Berarti tadi kita kan tahu kalau misalnya ada pengaruh juga untuk bisa mengetahui diri sendiri gitu ya. Ini saran juga kayaknya nih untuk teman-teman. Kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris, seharusnya kita tahu apa yang mau kita cari, gitu kan. Sebenarnya belajar apapun. Kalau misalnya ke tempat manapun belajar apapun gitu. Kalau kita mau belajar, seharusnya kita entah riset dulu atau kita cari tahu dulu ini kita mau belajar apa sih, karena kadang kalau terlalu kosong juga susah gitu kan, karena apalagi kalau cara nerima ilmu kita nggak sepintar yang IQ-nya 300 gitu. IQ itu paling tinggi berapa ya? Nggak ada. Nggak tahu, 1000 ya. 1000. Jadi itu penting juga gitu ya untuk bisa memahami itu. Nah, kita balik lagi Mas soal kelas tadi. Mas Miftah kan ikut kelas S English karena nyoba dan akhirnya cocok. Nah, cocoknya kenapa? Cocoknya kenapa? Karena gimana ya? Cepat, bukan paham. Yang intinya tuh paham apa yang diajarin. Terus bisa kayak bisa ngasih tahu, bisa menjelaskan gitu loh. Jadi kalau ngerti doang tapi nggak paham tuh ya. Jadi bisa sampai paham gitu. Padahal waktunya sama-sama, maksudnya sama-sama 1 minggu itu ya 5 kali gitu, 5 hari. Seminggu 5 hari, 5 full day lah gitu ya. Full food apa sebutannya 1 minggu 5 hari tuh? Iya. Enggak 1 minggu 2 pertemuan gitu kan? Iya, enggak. Tapi Senin sampai Jumat. Kalau sebelum kita masuk ke yang lain Mas, kalau misalnya dibandingin dengan yang sebelumnya, apa yang membedakan? Perbedaannya aja. Atau ternyata sama aja, hanya saja mungkin waktu itu Mas Miftah karena lagi nggak fokus atau apa gitu. Beda kan mungkin kalau di yang sebelumnya kan emang dari pagi sampai bisa bilang pagi sampai 5-6 jam lah di sana tuh. Oh itu? Iya. Jadi habis belajar ini, habis belajar materinya ganti-ganti per jam gitu. Jadi bisa aja kayak otak tuh diputer. Ya mungkin kalau untuk orang yang sanggup, mungkin saya kan emang mungkin di sini pentingnya kita memahami diri sendiri gitu. Dan memahami program yang diambilnya apa gitu. Asal mau belajar bahasa Inggris berangkat ternyata full day dari pagi sampai malam. Yang akhirnya nggak sanggup padahal sudah mahal-mahal gitu ya, atau ya banyak yang dikeluarkan. Numpuk kapus semua. Oke. Tadi itu Mas Miftah kan belajar kelas spade ya, spade terus claver, terus choker juga ada ya? Ada. Dari spade dulu nih, spade ini belajar apa Mas di sana? Walaupun sebenarnya saya tahu kalau pelajarnya, tapi yang Mas Miftah pelajarin ya spade itu belajar speaking sih. Lebih speaking aja. Lebih ke speaking dan speaking aja dan ya banyak speaking kan, ada kayak perkenalan, terus
waktu, penyebutan waktu, terus gimana cara ngomong sama orang lain. Oke, gitu. Oke, ini saya lihat kalau di data Mas Miftah ini ngambil speed itu 1 level, terus memutuskan untuk akhirnya ganti ke grammar, ya kan, Clover. Padahal orang-orang sebenarnya tidak suka. Kadang kayak belajar bahasa Inggris tanpa berpikir grammar gitu. Wah, itu banyak banget. Kayak bahkan saya rasa waktu itu pertama saya lihat, wah kayaknya yang paling ramai pasti bakal Spain. Apalagi pertama yang daftar Spain gitu. Wah, ini udah otomatis asumsi-asumsi orang tentang grammar itu yang sangat membingungkan itu memang sudah di dalam di luar kepala kita gitu. Udah benar-benar jadi tertanam banget gitu seolah-olah. Nah, terus kenapa Mas Miftah akhirnya padahal baru 1 level dan akhirnya malah pindah ke Clover? Ambil berapa ini? 4 dan berbagai Clovernya 4 dan berbagai joker dengan joker itu Clover juga? Joker ya campuran, jadi Clovernya juga. Oke, ya. Kenapa milih Clover sebanyak itu padahal grammar kata orang-orang susah? Wih, penting grammar itu sebenarnya. Kenapa penting? Ya, ketika apa gitu kita bisa penting baca grammar? Ya apa ya? Ngerti gitu kenapa harus jadi kata-katanya berubah jadi kayak gini. Terus apa ya kalau dijelasin? Bingung, kalau dijelasin ya. Tapi misal terhadap speaking deh. Kenapa grammar itu penting sih terhadap speaking kita? Kenapa kita nggak ngapalin misal vocab aja gitu? Karena kan ngapalin vocab mungkin lebih penting daripada ngapalin grammar gitu. Menurut Mas Miftah gimana? Ya dua-duanya penting sih. Dua-duanya penting, grammar penting. Ya kayak hal yang sepele yang saya anggap aja kayak kan ngapalin vocab aja nggak pakai grammar tuh kayak misalkan kata-kata pasif sama aktif itu kan ada bedanya gitu. Nggak kan saya ngechat masjid gitu. I'm painting mosque ya. The mosque. Itu kan berarti aktif bahwa kitanya ngechat gitu loh. Kan bisa. Terus kalau pasif kan masjidnya yang dichat gitu loh. The mosque is painted by me gitu. Itu kan pasif gitu. Jadi itu harus ngerti lah gitu. Ing dan tidnya itu tadi ya? Oke. Iya. Berarti ada satu dasar yang sebenarnya kadang perlu orang pahami gitu ya. Kalau mau benar-benar tahu cara bukan cuma vocab, karena kalau vocab kan kayak misal tadi bahasa Inggrisnya ngechat itu kan paint. Kalau tahu ngechat doang kan kita nggak tahu apakah paintnya pakai ink, pakai painted gitu kan. Oke. Jadi tahunya di situ dari grammarnya itu. Oke. Tapi ini udah sampai 4 dan itu banyak banget. Dari 4 itu berarti sampai setengahnya level, enggak setengahnya sih, sepertiga dari total level di tempat kami. Apa motivasi Mas Miftah terus ngambil grammar? Kenapa ngambil grammar? Kenapa nggak sekali-kali ngambil yang lain gitu? Kenapa malah grammar lagi? Penasaran? Iya, penasaran. Sudah yang teman-teman penasaran sama grammar. Orang grammar dihindari, ini penasaran. Kenapa, apa yang bikin penasaran? Iya emang kalau dibilang kelihatannya kayak bingung. Tapi kalau dipelajari ya nggak tahu emang di English ini jadi kayak seru gitu loh. Jadi kayak ngerti itu kayak gitu. Jadi kita kayak kayak ternyata gitu loh. Jadi ngerti gitu loh. Terus apa bedanya kalau kita belajar grammar di sini gitu dengan di luar? Tadi kan Mas Miftah bilang kalau misalnya grammar itu kalau dipelajari kok sebenarnya nggak sesulit itu ya? Nggak sesulit itu. Nggak sepusing itu, nggak sehoror matematika, sehoror itu gitu ya. Terus Mas Miftah bilang kayak apalagi kalau di English dengan metodenya gitu ya. Nah, tapi emang di tempat lain apakah berbeda atau gimana? Kalau yang dulu ya, hakimnya kan belajar tenses aja gitu. Itu kita disuruh ngafal gitu. Ngafal. 16 tenses itu. Tapi di English nih ya, nggak dihafal, cuman bisa paham loh. Kita bingung ini. Cuman rumusnya aja dipahami gitu. Habis ini, habis ini. Otomatis hafal gitu. Jadi bukan kayak ngapalin satu-satu gitu. Ngapalin satu-satu, kalau bukan ngapalin satu-satu kayak
wih ribet gitu, ngelihat rumus itu aja dah pusing. Kalau ini nggak suruh ngapalin, dipahami terus nggak hafal ya, kayak ngerti gitu, ngerti habis ini urutannya apa gitu, itu langsung paham. 16 lagi ya, 16 sensis ngapalin. Kita perlu ngapalin berapa gitu? Bukan ngapalin, perlu paham berapa? Wah banyak ini. Nah, itu yang aktif, belum yang pasif. Oh iya, 32 yang ini yang apa? Pertanyaannya positif, negatif, interrogatif. Non verbal. Belum yang non verbal. Berarti berapa ratus ya? Sebenarnya kalau dihafal berapa ratus rumus gitu ya? Berapa ratus bentuk kalimat yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu memang banyak gitu sebenarnya. Oke. Ya berarti intinya kadang apa ya? Orang terlalu takutan dengan hafalannya itu sendiri ya. Iya. Orang terlalu akhirnya menyerah, akhirnya muncullah istilah kayak belajar grammar tanpa banyak belajar bahasa Inggris tanpa banyak memikirkan grammar gitu ya. Padahal di sisi lain sebetulnya grammar tidak sehoror itu gitu ya. Gak sehoror itu. Tapi Mas, kalau boleh kutanya nih, kalau Mas Miftah sendiri setelah banyak mempelajari bahasa Inggris ini, kan orang punya masalah berbeda-beda nih, lingkungan yang berbeda-beda, ada yang lingkungannya kebetulan punya teman, ada yang sendiri, ada yang ada sedikit keuangan gitu, ada budgetnya sedikit, ada yang budgetnya banyak. Menurut Mas Miftah yang kira-kira bisa kita pelajari pertama itu sendiri gitu, tanpa kayak kita ada teman, karena kan kalau kita ngomong bahasa Inggris kadang di teman gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Miftah apa dulu nih yang dipelajari kalau bahasa Inggris itu? Penting nggak sih kayak kita mempelajari apakah speaking dulu atau justru grammar dulu nggak apa-apa kok karena apa gitu, atau harusnya speaking dulu atau gimana? Kalau dibilang sih vocab dulu. Ngafalin vocab. Vocab ya. Iya kan. Nah, terus habis itu baru grammar. Grammar justru nggak ke speaking. Kenapa nggak ke speaking? Gak tahu. Grammar tuh ternyata gak sehoror itu. Grammar abis itu ya speaking tuh sambilan nanti sama temen gimana. Jadi grammar yang dipelajari di grammar dipraktekkan di speaking. Oke. Oh iya sih, kalau belajar speaking nggak bisa mempraktekin di grammar. Iya. Masuk akal. Grammar nanti dipraktekannya di speaking gitu. Masuk akal. Iya, saya kepikiran juga ya. Kalau misalnya orang belajar speaking dulu, grammar itu jadi pelajaran tambahan. Kayak, aku cuma bisa speaking nih, nanti aku mau ngambil kelas grammar. Tapi kalau belajar grammar, itu nanti kita tinggal nyari teman untuk praktek ya. Iya sih, speaking. Masuk akal. Ya itu untuk teman-teman itu kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris mungkin bisa dicoba. Kalau misalnya nggak punya teman atau malu gitu ya, karena suka dibully karena ngomong Inggris lu. Nah, bisa dimulai, teman-teman bisa mulai duluan gitu. Kalau masih malu juga ngedengerin suara sendiri gitu ya. Teman-teman bisa mulai juga dari grammar dulu gitu ya. Tapi emang bisa dipraktekin Mas, latihan gitu. Ya bisa. Kalau speaking kan ada prakteknya. Kayak gimana kita bisa mempertahankan bahasa Inggris kita itu dengan ngomong. Dengan speaking, makanya bisa ini gitu ya. Tapi kalau grammar, maksudnya dipertahankan. Iya, grammar itu kan kayak misal kita belajar aja nih, tanpa kita ngepraktekinnya di mana? Bisa lewat kayak kita ngomong, lihat. Dan ngomong berarti? Atau dengan hal lain? Dengan hal lain juga bisa, kayak misalkan kita baca. Misalkan ini kita ngerti ngerti maksudnya dengan grammar itu. Baca. Si penulisnya itu. Berarti seharusnya kalau baca juga termasuk. Ini juga termasuk dong, mendengarkan listening. Iya. Listening masuk gitu. Nonton film juga. Sambil baca subtitle atau. Iya. Subtitlenya bahasa Inggris. Jadi gitu. Kita ngerti gitu. Jadi kita ngerti maksudnya. Iya. Grammar juga. Iya sih. Karena jadinya bisa kita, kalau kita memang nggak mau ini ya, nggak mau praktik bahasa Inggris gitu ya, nonton aja gitu.
itu bisa ngebantu juga. Denger aja. Itu grammar kepake gitu. Grammar bakal ke sendiri tanpa kita punya teman juga. Oke. Masuk akal. Oke, saya baru kepikiran. Padahal tadi sebenarnya di briefing nggak ada. Oke, tapi terima kasih Mas Miftah untuk jawabannya. Tadi Clover, terus ada satu kelas lagi namanya Joker. Kenapa akhirnya ambil kelas Joker? Karena sebetulnya secara harga pasti beda ya. Clover Spade itu kan masuk ke signature, kalau Joker itu special signature. Yang menurut harga sebetulnya kalau dibandingkan kayak eye to eye gitu, apple to apple itu pasti berbeda. Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk ambil Joker pada sampai sekarang kayak beberapa program terakhir Mas Minta Joker ya? Joker. Tiga program Joker yang terakhir itu. Yang program latihan soal, program yang gabungan 1, 2, 3, terus yang Bang Soal ya, Bang Soal sama ini ya, sama yang Clover 4. Dan itu malah sebenarnya Clover 4 itu adalah signature tapi dibuat jadi Joker. Kenapa memilih Joker? Karena aku lebih paham kalau banyak latihan nih gitu. Banyak latihan. Jadi kalau di Joker kita bisa custom gitu, kayak misalkan latihan soalnya dibanyakin. Terus asik lah pokoknya, jadi lebih mengerti gitu. Jadi lebih paham gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan ya? Iya, sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Berarti sebenarnya Mas Wita tahu kebutuhannya apa, yang pengen dicarinya apa, cara belajarnya yang pas itu buat Mas Wita apa. Oh iya. Iya, kita harus ngerti dulu kita pengen belajar apa, terus kita pahami apa, terus nanti dikonsultasikan. Kalau di Ace English kan bisa tuh konsultasi dulu, nanti si ininya tutornya itu baru ngasih ininya apa? Timbal baliknya. Oke. Enaknya di Ace English tuh gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, jadi bahkan program yang sudah diambil juga ya, program Clover 1, 2, 3 diambil lagi ya sama Mas Miftah. Iya, diambil lagi di Joker ini. Ngambil Joker, ngambil program sebelumnya. Kenapa harus ngulang kayak gitu? Biar untuk mantepin gitu. Mantepin. Karena kan kalau bisa aja kan yang kemarin kayak ada sedikit yang lupa gitu, ada sedikit yang ini, terus diambil lagi nggak apa-apa gitu. Pilih. Soalnya gitu. Kalau mau naik tingkat dari naik level itu kan, itu sebelumnya jangan sampai lupa gitu. Oh iya sih, iya benar. Oke. Iya, nah mungkin ini teman-teman yang merasa, aku kayaknya gak usah ngulang gitu ya, kayak langsung aja 1, 2, 3, 4 ya nggak masalah gitu ya. Cuma kebetulan mungkin Mas Miftah pengen memantapkan diri gitu mantapkan diri supaya nanti nggak tersesat di akhir, nggak tersesat di jalan ketika orang kayak terlalu sulit akhirnya untuk memahami materi yang baru gitu ya. Jadi mungkin berkaca juga ya dari yang lama-lama ya, daripada banyak materi tapi ternyata progresnya jadi lambat, semakin ini gitu. Mending ya kita pastikan itu semakin mudah untuk dipahami dengan memahami materi yang lebih dasar dari itu. Oke, paham. Oke, Mas Miftah, satu hal lagi sebagai member sepuh nih. Ada pesan-pesan nggak ke teman-teman nih, teman-teman Ace English yang mendengarkan podcast ini tentang pembelajaran bahasa Inggris secara umum? Kalau pesan sih jangan ditunda belajar bahasa Inggris. Jangan takut. Jangan kayak saya susah, enggak itu. Ya apalagi di Ace English tuh coba dulu itu dengan harga yang terjangkau ini, coba aja gitu loh. Coba dulu itu. Terus nanti kebutuhannya apa, konsul bisa. Jadi nggak asal ngambil, tapi kita bisa konsul dulu gitu ke tutornya gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi terima kasih Mas Miftah untuk kalimat promosinya. Itu bukan promosi sih. Bukan promosi. Lebih ke ayo gitu loh. Iya. Benar-benar enak gitu sih. Dan jangan lupa untuk memahami diri ya. Iya, kita harus paham dulu kita pengennya apa gitu ya.
belum tentu ternyata apa yang di tempat-tempat yang lama juga sebenarnya udah bagus aja ya. Udah bagus. Hanya saja mungkin cara belajar kita yang memang belum ini kan. Iya. Belum mengerti diri sendiri gitu. Terus mungkin ada sedikit metode yang nggak cocok dengan kita gitu ya. Itu baiknya dipikirkan juga gitu. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Yuta. Terima kasih sudah diundang, sudah mau diundang di podcast kita. Ini podcast pertama loh. Jadi kamu member kedua podcast episode pertama. Ngebahas ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, mungkin itu aja Yuta untuk podcast pertama kita kali ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang nonton ini akan sangat lama ya. Gak apa-apa untuk cerita-cerita aja tentang member. Nanti kalau misalnya ada kalau misalnya mau konsultasi atau apa gitu, kami siap untuk menerima konsultasi tersebut. Tentu saja gratis karena kalian bukan mendaftar kelas, hanya konsultasi gitu ya. Tentu saja gratis. Dan nantikan kembali episode selanjutnya di podcast Ace English. Bisa kita membahas tentang obrolan-obrolan sapa member seperti ini, atau mungkin obrolan-obrolan terkait tips atau pengalaman-pengalaman yang bisa kita manfaatkan untuk diaplikasikan ke pengalaman kita pribadi gitu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya, dan sampai jumpa. Dadah.